menjadi kehendak-Mu dan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan, biar setiap yang berbeban berat Engkau puaskan Tuhan. Engkau ganti dengan kuk yang lebih ringan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua buat hari ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara, hari ini saya mau share tentang yang namanya keletihan. Tapi sebelum saya share dulu, saya mau sedikit curhat tentang setelah PW 15 jam kemarin. Jadi pas PW 15 jam kemarin itu, setelah itu sampai hari ini itu saya seperti di stretch sama Tuhan benar-benar. Jadi waktu pas PW 15 jam yang kemarin saya duduk di sana, tiba-tiba itu semua masuk WA. Pertama WA-nya tiba-tiba nge-WA ke saya, hari Selasa ya, Devo guru TK SD. Sudah gitu nggak sampai sejam saudara, masuk lagi WA. Hari Rabu, Devo SMP SMA. Setelah itu nggak sampai sejam masuk lagi WA. Ada yang mau buka restoran, suruh saya doain. Aduh, saya itu pengen nangis rasanya dapat seperti itu. Terus udah gitu malam jam 10 atau jam 11 Ko Fredo dan nepuk-nepuk dari belakang. Entar jam 4 subuh bantuin ya. Saya bilang waduh, ini benar-benar 15 jam kali ini buat saya lumayan berat. Setelah itu Senin lagi saudara, pagi Dion telepon, saya mau ke Amerika, tolong gantiin saya PA bapak-bapak. Saya makin pusing saudara. Untung bapak-bapaknya seru kemarin, kalau enggak saya juga pusing mau ngomong apa. Saudara, hari ini saya mau bahas tentang yang namanya keletihan saudara. Keletihan itu arti secara yang saya lihat itu adalah kondisi fisik dan mental yang timbul akibat aktivitas berlebihan atau kurangnya istirahat yang memadai. Jadi sebenarnya keletihan ini sangat berbahaya sebenarnya, baik secara fisik maupun secara rohani. Karena kenapa? Itu akan membuat berbagai penyakit, atau kalau secara rohani itu akan menghambat kita untuk lari lebih cepat. Karena kenapa? Kita tidak bisa lari karena badan kita letih. Dan masalah keletihan, kita harus mengenali apa yang membuat kita menjadi letih saudara. Kalau di dalam kita bahas secara rohani dulu, salah satunya cara untuk memulihkan keletihan yang paling ampuh adalah apa saudara? Istirahat, rest. Itu cara paling ampuh untuk memulihkan keletihan. Keletihan saya mau bahas dari sisi rohani dulu saudara. Keletihan rohani, sebenarnya keletihan rohani pada perjalanan kita dalam sama Tuhan pasti akan mengalami yang namanya keletihan saudara. Dan kadang keletihan itu bukan diakibatkan oleh dosa. Saya baca satu artikel dan dia berkata keletihan itu bukan diakibatkan karena dosa, tapi keletihan itu diakibatkan karena banyaknya aktivitas rohani yang tidak terkontrol. Yang akibatnya mengakibatkan apa saudara? Letih secara rohani. Akhirnya apa? Kering. Kerohanian itu bisa kering saudara. Contohnya kita buka dulu di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Iya, sampai situ saudara. Jadi Marta melayani Yesus dengan sedemikian rupa saudara. Marta itu udah kalau melayani Yesus mungkin pada zaman itu ya, aduh harus ngasih ini buat Tuhan, harus ngasih ini buat Tuhan. Nanti kalau tidak dikasih ini, nanti Tuhannya tidak suka, Tuhan tidak berkenan, Tuhan marah, Tuhan gini, Tuhan gini. Jadi banyak kekhawatiran yang ada di pikiran Marta tentang Tuhan. Karena kenapa saudara? Marta tidak mengenal Tuhan seperti Maria. Marta hanya mengenal Tuhan dari sisi pelayanan, tetapi Maria mengenal Tuhan dari sisi kasihnya. Seringkali kita melakukan pelayanan bukan karena kita mengasihi Tuhan. Karena apa saudara? Kita takut tidak diberkati. Kita takut ngalamin yang tidak enak dalam hidup kita. Bahkan yang lebih parahnya lagi, pelayanan itu hanya dibuat karena apa? Takut masuk neraka saudara. Saya juga dulu kayak gitu. Sampai seperti saya itu ditarget sama Tuhan. Kalau saya tidak capai target saudara, aduh saya itu kayaknya rasanya harus sampai benar-benar saya capek lumayan. Karena saya pikir ternyata setelah itu saya akhirnya berhenti dan mulai mencoba mencari Tuhan sendiri. Dari situ saya mengenal Tuhan dengan sisi yang berbeda saudara. Saya mulai belajar duduk di kakinya. Saya mulai belajar untuk mendengar suaranya. Saya mulai belajar untuk melakukan segala sesuatunya bukan lagi dengan rutinitas atau liturgi. Tetapi saya belajar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi isi hatinya dan yang Tuhan perintahkan. Jadi Marta itu penuh kekhawatiran. Akhirnya apa? Capek saudara. Pada saat kita capek, letih, maka contoh saudara, kalau kita capek nih, lebih gampang marah nggak sih saudara kalau capek tuh? Gampang emosinya tuh naik kalau capek, benar nggak saudara? Dikit-dikit orang nyenggol dikit, wah langsung marah gitu. Karena kenapa? Capek, letih. Jadi akhirnya emosinya tidak terkontrol. Begitu juga di kita dalam rohani saudara. Sampai saya tuh sempat guyon saudara, ini guyon jangan dianggap serius, saya guyon. Sampai saya kadang itu kalau tahu kan kalau tentara itu wah kemana-mana seluruh Indonesia kan gitu kan. Jadi sampai wah saking capeknya nih mereka nih, saking letihnya mereka nih, mereka tuh kadang tidak bisa membedakan mana setan mana manusia saudara. Semua dipukul rata, suka marah-marah kemana-mana gitu kan. Saya itu sampai gitu karena mereka, menurut saya melihat ya mereka itu wah lumayan, kita tidak bisa seperti mereka. Tetapi ada satu hal yang kadang membuat saya, aduh kok lihat muka mereka aja saya takut ya, galak banget gitu saudara. Karena kadang itu kita kehilangan fokus saudara pada saat kita letih. Fokus kita tuh, kita akan tidak, kalau saya capek, kadang mata saya tuh tidak bisa melihat dengan jelas. Kadang tulisan biasa yang saya lihat jelas akan menjadi kabur pada saat letih. Seperti itu juga saudara pada saat kita letih secara rohani. Kita melakukan ini dan itu, tetapi yang di dalam kita tidak pernah kita bangun dengan Tuhan secara pribadi. Maka fokus kita akan berubah, bukan Tuhan lagi. Kita akan melakukan yang namanya cuman melakukan pekerjaan. Tapi kita sebenarnya tidak melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi saudara, keletihan itu sangat membuat saya itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Kita akan kehilangan fokus. Kita akan tidak bisa lari dengan cepat. Karena kenapa? Kita keletihan. Kita tidak akan bisa mengerti akan sisi kasihnya Tuhan. Yang seringkali Tuhan berkata, istirahat nak, rest. Bukankah Tuhan memberkati kita pada saat kita sedang tidur? Pada saat kita sedang tidur nyenyak, disitulah Tuhan memberkati kita. Ada ayatnya saudara, tapi saya nggak tahu, lupa di mana. Mas Surya. Terus yang kedua, kenapa orang bisa letih? Karena memakai kekuatannya sendiri. Tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang mereka buat. Contoh saudara,
saya waktu ke Sulteng waktu itu. Jadi saya ke sana dengan satu anak. Terus dia nanya ke saya kayak gini. Kok misalnya kalau nanti nih kita KKR, kita kan sudah keluar duit banyak nih. Terus yang datang sedikit, gimana kok? Saya bilang saya akan tetap khotbah. KKR akan tetap jalan. Dan saya tidak akan marah-marah karena yang datang sedikit. Karena buat saya, satu jiwa yang datang saudara, itu jauh lebih berharga daripada uang yang saya keluarkan buat mereka untuk datang. Saya tidak butuh 10.000, 100.000, 1.000.000 jiwa. Satu aja, saya sudah, haleluya, puji Tuhan. Berarti yang datang itu adalah mereka orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat hidup saya. Terus dia bilang, kalau kami ya, dia cerita gitu. Kalau saya nih dulu, kalau misalnya ditarget 1.000 jiwa, yang datang tidak sampai 1.000 jiwa, dimarahin kita. Akhirnya saudara, yang terjadi. Mereka, dia ngomong, kalau teman dia ngomong, dia cerita teman dia. Teman saya nih kok, kalau misalnya nih yang datang cuman misalnya 1.000 nih, yang datang cuman 200. Dia merasa bersalah saudara. Dia merasa, aduh kok yang datang 200 ya, saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang ini. Dan dia mulai mengintimidasi dirinya sendiri dengan semua pemikirannya sendiri. Karena apa? Memakai kekuatannya sendiri. Kalau buat saya, saudara, saya sekarang lebih nyantai. Pokoknya saya datang KKR, yang datang seberapa, saya cuma berdoa, Tuhan, yang datang yang kau tetapkan saja. Mau datang 1, 2, 3 atau berapapun. Itu jiwa yang berharga, tidak perlu banyak-banyak. Saya tidak akan marah, saya tidak akan komentar gini, kenapa yang datang cuma segini, enggak. Saya akan tetap berkhotbah di depan satu orang. Karena saya tahu, semua bukan karena saya, semua karena Tuhan. Kalau saya marah karena cuma datang satu orang, terus saya aduh saya kok kurang doa ya, saya kok kurang ini, berarti itu memakai kekuatan saya sendiri. Saya sangat diberkati dengan salah satu khotbah Pak Yusa. Pak Yusa ngomong kayak gini sama di satu khotbahnya. Jangan pernah melihat hasil, lakukan saja, hasilnya kayak apapun tetap ngucap syukur. Terus Pak Yusa cerita kayak gini. Contoh nih, misalnya kamu ngelakuin sesuatu, misalnya contoh nih KKR, kamu doa terus yang datang 1.000, yang bangga siapa? Diri sendiri. Terus karena melihat hasil kan saudara. Terus kalau yang datang tidak sampai 1.000, cuman dikit, yang merasa bersalah siapa? Diri sendiri. Terus Tuhannya dikemanakan? Berarti kita sedang mengandalkan diri sendiri saudara. Bukan lagi mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kita bersama Tuhan. Tetapi kita mengandalkan diri sendiri. Kita berkata, wah itu karena saya sombong lagi. Karena saya doa, saya gini-gini, saya panggil jiwa utara selatan, jadi akhirnya datang 1.000. Datang sombong saudara. Karena kenapa? Coba saya nggak doa, pasti nggak datang segitu. Karena apa? Ngelihat hasil. Kita buka di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya itu saja sampai situ. Jadi apapun saudara, buat saya, apapun yang saya buat, apapun yang terjadi dalam pelayanan saya, sekecil apapun, saya tidak pernah berani berkata itu karena saya. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup saya
Dan dalam satu pelayanan saya, misalnya terjadi lawatan besar-besaran, saya tidak pernah bisa mengakui itu karena saya. Karena saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk melakukan semuanya. Semua karena Tuhan. Kita lanjut saudara. Yang berikutnya, apa yang membuat kadang kita menjadi letih dan lelah? Karena rutinitas. Karena liturgi. Kita sama Tuhan terlalu banyak liturgi sama Tuhan. Bukan lagi hubungan pribadi, tetapi liturgi. Kenapa Tuhan sangat menegur orang Farisi dan selalu karena mereka melakukan liturgi tapi hatinya itu tidak sama Tuhan, saudara. Mereka melakukan semuanya, tapi itu hanya buat kewajiban dan bukan buat Tuhan. Kita baca dulu ya di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Ini saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sampai situ. Saudara, Tuhan Yesus ngomong kayak gini, mari datang kepadaku. Ya umat ya, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Zaman dulu, kenapa Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena pada zaman itu, orang-orang Farisi itu memaksakan orang mengikuti banyak peraturan dan tradisi, sehingga membuat orang-orang zaman itu tertekan dengan semua keagamaan yang dipaksakan oleh orang Farisi dan orang Yahudi zaman itu. Kalau nggak salah di BIMK gini tulisannya, marilah datang kepadaku semua yang berbeban. Itu, apakah kamu kelelahan karena agama? Datanglah kepadaku. Karena Tuhan mau bukan beragama, saudara. Tuhan maunya kita punya hubungan pribadi sama Dia. Hubungan pribadi sama Tuhan itu tidak berat seperti peraturan-peraturan agama, saudara. Kalau gitu saya ada tentang agama. Jadi kalau saya baca di Google, agama itu sistem, satu sistem yang sudah ditetapkan dan harus diikutin. Sedangkan kalau kita sama Tuhan, kita tidak mengikuti sistem, kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Makanya seringkali kalau di Bahtera kadang lagunya sudah dipersiapkan ini tiba-tiba berubah dan sebagainya. Karena kenapa? Mengikuti hatinya Tuhan mau kemana. Kalau di sistem berarti lagunya tek nggak boleh berubah dari itu, saudara. Lebih kaku. Makanya Tuhan berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin terlalu banyak hal yang kita tidak tahu tentang Tuhan. Kita mengenal hanya dari sisi Tuhan itu suka marah-marah, suka galak dan sebagainya, suka ngukum, masukin orang ke neraka. Sesekali saudara duduk diam di kaki Tuhan, kenali kasih-Nya, maka itu akan membuat kita semua kelelahan kita dipuaskan sama Tuhan. Saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang letih karena agama, letih karena semua liturgi yang mereka buat. Bahkan terakhir kemarin ketemu di taman, sebelumnya saya sudah ketemu ibu ini cerita ke saya,
waktu pertama kali ketemu waktu itu ulang tahun Ibu Nani, dia cerita kayak gini, kok saya pengen sharing. Jadi akhirnya saya turun dari bus, akhirnya busnya pulang duluan, saya sharing sama ibu ini, dan dia cerita kayak gini, setahun ini saya lagi goyang kok. Saya bilang, kenapa Bu? Saya capek. Saya capek dengan semuanya. Rutinitas, saya harus kegiatan ini belum selesai, ini harus ada kegiatan ini belum saya selesai, sampai kegiatan ini, sampai dia itu kayak mau kemana-mana pun ya saudara, dia takut dimarahin. Kalau nanti saya ketahuan saya kesini nih, saya tidak ke acara, saya nanti dimarahin. Saking segitunya saudara. Sampai dia ngomong gini, di pikiran saya ini saya udah tidak bisa masuk khotbah apapun. Saking saya ini udah penat, capek dan semuanya. Dia adalah orang kegerakan saudara. Pelayanannya luar biasa. Saya kenal beliau dari 2009 dan sampai sekarang pelayanannya ajaib. Kesaksian-kesaksiannya luar biasa, tetapi ada satu yang kurang, keletihan itu yang tidak bisa ditanggulangi. Karena dia cuman tahu tugas harus begini, tek 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 tek, kalau tidak begini targetnya harus seperti ini, kalau tidak target dimarahin. Dan itu sangat capek buat dia. Dan dia ke taman, dia cuman mau datang duduk. Waktu itu pas dia waktu ulang tahun Ibu Nani, saya ngomong sama dia, Bu, sesekali Ibu duduk diam di kaki Tuhan. Lupakan semua tentang perang, lupakan semua tentang target, lupakan tentang semuanya. Ibu duduk aja. Ngomong ke Tuhan sebagai kekasih, sebagai bapak yang mengasihi ibu. Bukan sebagai Tuhan yang menarget ibu, nyuruh ini kalau tidak gini ibu gimana-gimana, nanti kejadian apa dan sebagainya. Dan sekarang kemarin dia ke taman. Jadi cerita, aduh saya udah capek. Maka dia masuk ke taman. Buat apa? Duduk di kaki Tuhan. Dengan semua keletihan. Bukan cuman keletihan. Sebenarnya dikatakan di Matius 11 ini. Bukan cuman keletihan secara rohani. Tetapi keletihan secara jasmani. Karena yang penulis kitab Matius ini adalah, kalau saya baca, Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Dan ayat ini, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, itu cuma ada di Matius saudara. Karena Matius mengerti beban yang ditanggungkan ke orang Israel, bahkan untuk menghidupi dirinya, kebutuhan pokok sehari-hari itu sangat berat. Dan pada saat, karena Matius adalah pemungut cukai, jadi dia mengerti tentang rakyat Yahudi pada waktu itu. Dan ayat ini itu sangat mengena di hati Matius dan dituliskan sama dia. Saudara, sekali lagi, apapun yang kita buat saudara, jangan sampai kita kehilangan satu hal, kasih. Saudara bisa melakukan apa saja. Iman saudara bisa memindahkan gunung, bisa khotbah dengan begitu baik, ada lawatan dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada kasih, semua tidak ada gunanya. Sampai saya ngomong sama ibu itu, Bu, keren ibu ini, tapi kurang satu onderdilnya, kasih. Onderdilnya kurang satu, kasih. Kita baca dulu ya saudara. Di 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Nih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala sesuatu, rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ada di terjemahan lain saudara, yang saya ini kalau yang saya baca di TSI ada di sini tulisannya, saya bacain aja.
Kalaupun aku memiliki kemampuan rohani untuk menyampaikan pesan dari Allah dan diberi pengetahuan sampai aku bisa mengerti segala sesuatu, bahkan rencana-rencana Allah yang rahasia, juga diberi keyakinan yang besar sampai bisa memindahkan gunung, tetapi kalau aku tidak mengasihi orang lain, maka semua kemampuan hebatku itu sama sekali tidak bermanfaat. Sekali lagi, saya sampai detik ini saya menyadari bahwa ternyata yang paling susah didapat itu kasih, saudara. Urapan Tuhan bisa kasih, kemampuan Tuhan bisa kasih, semua iman Tuhan bisa kasih. Tetapi satu sebenarnya yang sulit, sampai Paulus berkata demikian apa? Kasih yang di dalam itu harus dibangun hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Saya baca terakhir kesimpulan, saudara ya. Sebelum saya selesai, ini full life-nya saya bacain aja. Di 1 Korintus 13 ayat 2 ini diceritain dalam satu kesimpulan, mereka yang hidupnya dipenuhi dengan kegiatan keagamaan belum tentu menyenangkan hati Allah. Bahkan bisa jadi mereka itu sama sekali bukan orang percaya. Misalnya mereka berkata-kata dengan bahasa roh, bernubuat, mempunyai pengetahuan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan iman yang besar. Namun pada saat yang sama kekurangan kasih dan kebenaran yang seperti Kristus, maka mereka itu sama sekali tidak berguna di pemandangan Allah. Menurut pertimbangan Allah, kerohanian dan pernyataan iman mereka itu hampa, dan mereka tidak memiliki tempat yang sesungguhnya di kerajaannya. Mereka tidak saja berkekurangan dalam kepenuhan roh, tetapi diri mereka juga tidak didiamin oleh roh. Manifestasi rohani melalui mereka tidak berasal dari Allah, tetapi dari roh yang lain, yaitu roh jahat, saudara. Jadi kalau tidak punya kasih, maka sebenarnya urapan kita itu dipertanyakan dari mana. Karena pada saat roh Allah itu berdiam dalam kita, yang keluar itu adalah apa? Kasih, pengampunan, sukacita. Kasih tidak memegahkan dirinya, kasih tidak sombong. Tetapi kasih apa? Kasih itu menyembuhkan banyak luka, saudara. Dalam pelayanan saya, setiap akhir pelayanan saya selalu, misalnya anak-anak muda, saudara, di akhir sebelum saya menutup, saya akan berkata, saya suruh mereka berdiri dan saya peluk mereka satu-satu. Karena buat saya, kasih itu menyembuhkan banyak sekali luka. Kasih itu membuat keajaiban jauh lebih daripada semua keajaiban yang pernah dibuat. Kasih itu yang membuat Tuhan Yesus itu turun dan mau disalib, bukan yang lain. Itu saja yang saya mau share hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Keletihan. Sebenarnya kita itu letih disebabkan karena tidak punya kasih. Sungguh kurang kasihnya. Orang kalau kasih ya itu nggak merasa letih. Orang kalau lagi pacaran nih ya, kok bisa sih nganterin ke sana ke sini ke sana ke sini ke sana sini, terus tanyain capek nggak? Nggak tuh. Kenapa? Karena ada kasih. Ya. Kita akan melakukan segala sesuatu yang numpuk sekali, ya. Kita tidak akan merasakan letih kalau kita itu punya kasih, ya. Jadi kasih itu sangat luar biasa. Kemarin pas bagian saya di Manaim juga tentang kasih, ya. Jadi kita tahu bahwa saat-saat ini Tuhan sangat merindukan kita itu mempunyai kasih. Salah satunya yang saya pelajari tentang kasih, kasih itu sabar, saudara, ya. Saya tuh merasakan, ya Tuhan, kalau kamu kurang sabar berarti kurang kasih, ya. Jadi sampai saat ini saya belajar untuk merupakan suatu tolok ukur saya. Kalau saya kurang sabar, itu kurang kasih. Dan itulah kelemahan setiap orang. Saudara lihat anak yang masih baby aja, ya. Kalau dia lapar, terus mamanya kan bikin susu, nangis sudah. Sabar nok, sabar. Mama bikin susu, nggak mau tahu dia.
nangis tetap. Kenapa? Kurang sabar ya. Jadi dari bayi pun sudah ada perasaan kurang sabar, sampai tua pun kurang sabar. Ada seorang istri yang suaminya ini kena stroke. Dia kesaksian sama saya. Dia tanya gini, Mi, waktu Ong Kim San itu kena stroke susah ini melakukan segala sesuatu, suka marah-marah enggak? Saya bilang enggak loh. Saya bilang gitu. Saya itu dapat anugerah dari Tuhan ya. Bahkan saya merasakan dia lebih sabar, walaupun dia itu kalau saya lihat ini kalau baca Alkitab itu membalikkan setiap lembar tuh susah banget. Sampai saya bilang, tak bantuin tak apa. Oh jangan, saya mau lakukan sendiri karena ini merupakan latihan buat saya. Saya bilang kok sabar banget gitu. Sedangkan suami saya itu dulu ya semua orang tahu nggak sabaran ya. Tapi saat yang seperti kok bisa sabar ya. Sedangkan anak ini punya suami yang kena stroke, nggak sabar itu. Kalau mulai nggak mau minta minum, si istrinya tuh lagi repot, baru mau nyediain minum. Dia sudah kakinya yang satu memang stroke, tapi yang satu kan masih jalan. Itu apa saja ditendang, dia bilang, ya, apa saja dibuang. Gitu. Kalau bisa apa yang dia bisa lakukan, gelas yang ada di dia tangan kirinya, yang tangan kanannya masih bisa dilempar ke istrinya. Saya bilang, waduh, kasih itu sabar ya. Kemarin saya nyampe firman Tuhan tentang kasih, selesai ada yang WA dari Amerika, berarti dia tuh streaming. Dia bilang, terima kasih buat firmannya, persis seperti saya saat ini sedang tidak punya kasih terhadap suami saya, katanya. Saya bilang puji Tuhan. Kadang-kadang kita bisa ditegur dengan segala sesuatu yang dengar akan firman, tapi satu perkara kita harus tahu, belajar mau ditegur ya. Memang ditegur tuh nggak enak, tapi kalau kita rela ditegur itu kita cepat kembali. Nah ini anak yang dari Amerika, dia bilang terima kasih, saya lagi capek, saya lagi letih, saya lagi jengkel sama suami saya, tapi hari ini saya merasakan firmannya, kasih itu mesti harus lemah lembut. Dia bilang puji Tuhan. Saudara, hari ini di dalam segala keletihanmu, percaya, minta anugerah untuk mengasihi. Kalau dalam hidupmu ada kasih, itu keletihan akan hilang, otomatis akan hilang ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat akhir daripada minggu ini, kami masih tetap dapat mendapatkan firman-Mu, kami masih tetap menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, itu suatu anugerah yang luar biasa buat kami, di mana Engkau masih menyediakan segala sesuatu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Engkau mengingatkan kami Tuhan, betapa seringkali kami merasa letih karena banyak hal yang kami lakukan dan semua yang numpuk dalam pikiran dan jiwa kami. Terima kasih karena ada solusi buat kami tetap mengasihi-Mu, punya passion untuk melakukan segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hari ini ya Tuhan, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara ini, sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal buat bangsa ini. Kami berdoa untuk hari-hari, bulan-bulan yang ada di depan daripada Bapak Presiden kami yang sekarang, untuk menyelesaikan semua tugasnya. Engkau tahu banyak masalah yang harus dihadapi,
Oleh karena itu saat ini Engkau yang akan memberi kekuatan, Engkau yang akan beri hikmat, Engkau yang memberi kebijaksanaan, Engkau yang memberi kesabaran sampai dapat menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, Engkau tahu tidak ada satupun kami yang tidak punya persoalan. Kami mau menyerahkan semua persoalan kami Tuhan, baik masalah ekonomi, baik masalah kontrakan rumah, masalah segala biaya yang belum terbayar, masalah sakit penyakit, masalah beban dengan suami, istri dan anak-anak. Tuhan, kami berdoa, Engkaulah Bapa yang sangat mengerti. Berikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menahan, untuk dapat bersabar, dan untuk dapat mengatasi akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membuat jalan saat tidak ada jalan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, kami minta kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Biarlah Kau beri kekuatan yang baru yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Lakukan seperti yang Engkau mau atas hidup kami ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang baik buat kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk lawatan Tuhan. Engkau yang akan terus membuat lawatan di seluruh Indonesia, bahkan sampai di seluruh benua-benua Tuhan. Buat lawatanmu terjadi di sana. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami terima kasih kepadamu karena Engkau menyediakan minyak belenggu cinta ini. Biarlah dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami Tuhan, bahwa minyak belenggu cinta ini meliputi akan hidup kami, jiwa kami, pikiran kami. Engkau yang akan menguasainya Tuhan, pada mata kami, pada telinga kami, pada bibir mulut kami, dan pada hati kami Tuhan. Terus Tuhan cover hidup kami. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan Tuhan, sampai kami boleh pas di hatimu. Kau berkati tangan kami karena tangannya akan dipakai untuk bekerja. Kau berkati kaki kami yang kami pakai untuk perjalanan kami hari ini. Tuhan Yesus, buat kami berhasil dalam menghadapi apapun hari ini. Biar pekerjaan kami selesai dan kami menerima anugerah dan berkat-Mu. Biar perjalanan kami menyenangkan Tuhan, dan setiap langkah hidup kami bisa lakukan dengan passion. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.